Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama gue Ronald. Dan ini adalah cerita keempat gue. Di cerita keempat ini gue gak akan banyak cerita tentang pabrik. Tapi di cerita keempat ini gue akan menceritakan tentang kejadian-kejadian yang dialami oleh keluarga abang gue. Jadi ceritanya di awal-awal nikah, abang gua dan kakak ipar gua yang waktu itu lagi hamil besar tinggal di sebuah rumah kontrakan di suatu kota di Jawa Barat. Sedikit gua gambarkan posisinya. Rumah abang gua ini posisinya di paling ujung dari komplek. Rumah abang gue ini bertempelan tembok dengan satu rumah kosong, dan rumah kosong ini langsung berbatasan dengan sawah. Dan di depan rumah abang gua pun, di seberang jalan komplek itu juga sawah yang masih luas banget. Yang kalau malam sekitaran rumah abang gue ini sepi banget. Perumahan ini bukanlah sebuah perumahan yang besar. Mungkin lebih tepatnya dibilang klaster kali ya. Tapi gue ngerasa kayaknya ini adalah sebuah perumahan yang belum selesai di develop oleh kontraktornya, makanya kenapa masih ada sawah di dalam komplek ini. Singkat cerita, sebetulnya abang gue dan kakak ipar gue itu gak pernah ngalamin gangguan yang aneh-aneh di rumah ini. Sampai akhirnya ponakan pertama gue lahir. Ponakan pertama gue ini perempuan, dan kami di keluarga biasa manggil ponakan pertama ini dengan sebutan kakak. Saat itu abang gue bolak-balik ke pabrik karena kerjaan, jadi seringkali mengharuskan abang gue untuk ninggalin kakak ipar gue sendirian di rumah. Sama kayak gue yang waktu itu masih kuliah dan bolak-balik ke pabrik. Dan memang abang gue sendiri lebih sering mobile. Waktu kakak gue sendirian di rumah, kakak ipar gue pernah cerita ke abang gue kalau ada salah satu kejadian yang bikin kakak ipar gue itu gak betah tinggal di situ. Jadi ceritanya itu awalnya kakak ipar gue waktu itu belum notice kenapa kok ada kejadian ini. Jadi pernah suatu ketika itu ada tukang sayur pakai gerobak gitu yang datang berhenti di depan rumah kakak ipar gue sambil bilang, bu sayur. Ya selayaknya tukang sayur lah. Kakak ipar gue yang kebetulan waktu itu juga butuh belanja akhirnya keluar dan beli ke tukang sayur itu. Tapi yang anehnya adalah si tukang sayur ini ngomong ke kakak ipar gue, oh beneran ada orangnya toh, kata si tukang sayur ini. Kakak ipar gue waktu itu mungkin karena gak notice ya, jadi gak ditanggepin omongannya si tukang sayur ini dan ngerasa gak ada yang aneh dengan omongannya. Terus tukang ini nyeletuk lagi tukang sayurnya, ibu kemarin SMS saya ya minta dianterin sayur ke sini. Maaf ya bu, saya baru bisa datang, kata tukang sayurnya. Terus kakak ipar gue bilang gini, oh enggak tuh pak, saya nggak SMS bapak, ketemu aja baru sekarang, punya nomoran dari mana, kata kakak ipar gue. Tukang sayur ini sambil wajah heran terus dia bilang, waduh, bukan ibu ya berarti ya? Bukan pak, saya baru kok, kata dia, baru di sini, baru ketemu ini, katanya. Oh ya udah bu, katanya. Tapi dari gelagatnya tukang sayur ini nunjukin banget kalau si tukang sayur ini tuh nggak nyaman ada di situ lama-lama. Akhirnya selesai belanja, tukang sayur ini cabut dan akhirnya nggak pernah balik lagi.
nggak pernah lagi tuh si tukang sayur ini tuh lewat di depan rumahnya kakak ipar gue. Sedangkan tukang sayur kan biasanya keliling kan, ibaratnya mau rumah lu di ujung kayak gue pasti nyamperin gitu lah. Yang penting mereka dagangannya laku. Dari situ kakak ipar gue udah mulai mikir, nih kenapa nih tukang sayur kok aneh banget. Terus selang beberapa lama, waktu itu kalau nggak salah keponakan gue itu udah umur 6 bulan. Ada salah seorang tetangga yang lagi lewat situ atau gimana ceritanya gue nggak ngerti, ketemu sama kakak ipar gue dan mereka ngobrol. Si ibu-ibu yang lewat depan rumahnya kakak ipar gue nih setelah ngobrol basa-basi terus nanya kayak gini, mbaknya pernah lihat ini nggak mbak, perempuan yang suka duduk di depan rumahnya mbak sama di mondar-mandir di depan rumah kosong ini, katanya. Enggak tuh, kakak ipar gue waktu itu ya mikirnya itu orang yang ditanyain sama si tetangganya kakak ipar gue ini kan. Enggak tuh mbak, emang orang mana bu, kata si kakak ipar gue. Oh bukan bu, bukan orang, kata si tetangga itu. Oh alhamdulillah enggak tuh, kalau saya sih cuek aja, yang penting gak ganggu, kata kakak ipar gue. Iya mbak ya bener, yang penting gak ganggu, masing-masing aja, kata ibu ini. Terus si ibu-ibu ini tetangganya kakak ipar gue nyeletuk lagi, tapi mbaknya hebat loh, sering ditinggal sendirian sama suami tapi berani tinggal di sebelah rumah ini, kan. Ya berani aja bu, emang kenapa, kata kakak ipar gue. Loh memang mbaknya gak tahu rumah ini dulunya bekas apa, kan. Enggak tuh bu, emang bekas apa, kata kakak ipar gue. Makin penasaran kan dia. Rumah ini kan dulunya sebelum mbaknya tinggal di sini kan bekas pembunuhan. Wah masa sih bu, pembunuhan apa, kata kakak ipar gue waktu itu. Iya mbak, jadi ceritanya ada suami istri tinggal di sini. Istrinya itu waktu suaminya pulang subuh-subuh, katanya nemuin istrinya itu sudah kondisi meninggal dengan leher tergorok atau ditusuk, gue lupa, dalam kondisi masih pakai mukena. Jadi ketika perempuan ini mungkin sholat tahajud atau sholat subuh, perempuan ini tuh akhirnya dibunuh. Terus mbak, yang bikin aneh sama bikin orang sini curiga itu karena kasusnya ditutup. Selain itu juga waktu ada polisinya datang bawa anjing pelacak. Mereka bilang anjing pelacaknya itu cuma muter-muter di dalam rumah, seolah-olah pembunuhnya itu baunya nggak asing sama bau keluarga yang ada di sini, atau mungkin pembunuhnya itu masih ngumpet di situ. Cuman ya akhirnya dengar-dengar sih kasusnya sampai sekarang nggak ketemu siapa pelakunya, nggak ada barang yang hilang, nggak ada bekas perampokan, dan ditutup gitu aja kasusnya. Kakak ipar gue waktu itu seketika merinding kan, sambil ya udah, terus dia bilang lah, waduh bu kok ngeri banget ya, saya malah baru denger loh, kan. Oh maaf ya bu, saya pikir udah tahu, makanya kok ibu berani banget tinggal di sini, kata ibu tetangga itu. Terus akhirnya ya kakak ipar gua ngomong sama abang gua minta untuk segera pindah. Cuman waktu itu kondisinya ternyata abang gua udah tahu kalau itu ternyata rumah bekas pembunuhan, cuman memang sengaja nggak cerita ke kakak ipar gua. Terus ya akhirnya kakak ipar gue kayak nyambungin gitu loh. Oh pantesan kok tukang sayur itu bilang beneran ada orangnya, karena mungkin dikiranya waktu itu bahwa rumah ini sudah kosong, gak ada penghuninya, dan di pojokan sini gak ada berani ninggalin. Terus juga kenapa kok tukang sayur itu kebingungan ketika ada yang nge-SMS dia minta dianterin sayur ke rumah di ujung komplek ini, tapi ketika dilihat ternyata kakak ipar gue itu
ngerasa nggak ngirim SMS, jadi makanya dia bingung. Akhirnya barulah kakak ipar gue menyadari bahwa ternyata memang ada sesuatu yang aneh sama rumah itu atau rumah di sebelahnya kakak gue. Terus akhirnya singkat cerita, karena kakak ipar gue juga udah sering diganggu dengan mimpi-mimpinya itu, terus juga ditambah dengan adanya cerita tentang rumah di sebelahnya itu, abang gue dan kakak ipar gue memutuskan untuk pindah. Akhirnya pindah waktu itu ya pindahnya ke pabrik. Pindah ke pabrik, tinggal untuk beberapa lama, sampai akhirnya kakak ipar gue itu hamil lagi. Terus abang gue mulai kepikiran bahwa kayaknya gak mungkin deh kalau waktunya nanti kakak ipar gue mau lahiran dan sudah ada anak kedua, tapi tetap masih tinggal di pabrik. Akhirnya abang gue memutuskan untuk pindah ke Jawa Tengah, berdekatan dengan anggota keluarga gue yang lain. Singkat cerita, akhirnya abang gue, terus kakak ipar gue dan keponakan gue si kakak itu pindah ke rumah di Jawa. Di Jawa ini ada sebuah rumah kontrakan yang dikontrak sama keluarga besar gue untuk dijadikan salah satu tempat penyimpanan stok barang. Jadi keluarga besar gue itu punya bisnis di supermarket gitu, kayak minimarket gitu. Jadi rumah kontrakan ini sering dijadikan tempat untuk persediaan barang-barang. Tapi jangan dibayangin kayak gudang yang berantakan kayak gitu ya, enggak. Jadi memang bentuknya rumah dan memang hanya sebagian kecil yang dijadikan gudang, sisanya ya masih rumah seperti pada umumnya. Ya ada kamar, ada kasur, ada kamar mandi dan segala macam. Akhirnya ya abang gue sambil nyari kontrakan sendiri, sampai nanti nemu rumah yang layak, rumah yang enak buat ditempatin sama keluarganya, abang gue untuk sementara tinggal dulu di rumah kontrakan sekaligus tempat stok barang ini. Rumah ini tuh gue sendiri pernah ngalamin, karena rumahnya sampai sekarang masih ditempatin sama keluarga besar gue. Sering dijadikan tempat dan sekarang ditinggalin sama keluarga gue juga yang lain, jadiin tempat tinggal di situ. Cuman memang rumah ini tuh kerasa banget hawanya nggak enak. Bahkan ketika awal-awal kakak ipar gue pindah itu, kejadian yang sama ketika dia beli sayur lagi. Teman kali ini yang jual ibu-ibu dan dia pakai sepeda gitu. Si tukang sayur ini ngomong ke kakak ipar gue, "Mbaknya baru ya? Kok saya baru lihat?" kata tukang sayurnya. "Iya bu, saya baru, belum ada seminggu tinggal di sini." "Oh baru toh, rumahnya yang mana mbak?" "Loh yang ini bu, yang di belakang saya ini rumahnya." Si tukang sayur ini sambil sedikit kaget, terus gak pakai basa-basi langsung nanya gini, "Udah diliatin apa aja mbak di rumah ini?" "Oh enggak bu, gak pernah diliatin apa-apa," katanya. "Kok mbaknya berani tinggal di sini? Udah sering loh mbak, orang yang kontrak di sini gak sampai 1 bulan akhirnya pindah karena saking banyaknya penghuni di sini dan jahil-jahil," katanya. "Enggak bu, alhamdulillah saya nggak diganggu," kata kakak ipar gue waktu itu. Terus kakak ipar gue ya sambil lalu aja lah, dicuekin aja. Maksudnya karena kami juga bukan dari keluarga yang penakut ya, jadi ya udahlah cuek aja. Kalau emang ada toh ya udah masing-masing aja gitu loh. Meskipun kakak ipar gue juga cerita bahwa memang sering kali ada kejadian-kejadian aneh di rumah itu. Dan ternyata setelah ditelusurin pun rumah ini ternyata adalah bekas praktek dokter di zaman dulu. Jadi dulu ada dokter yang pakai tempat itu untuk dijadiin tempat praktek. Bahkan yang
bikin makin dalam tanda kutip serem ya. Abang gue waktu itu ketika lagi ngambil air di sumur belakang rumah, itu ternyata nemuin ada patok batu nisan di dekat sumur. Cuman ya udah sama abang gua, karena itu cuman patok doang, dilihat gak, dan patoknya tuh bukan patok yang dua depan belakang gitu ya kayak kita biasa lihat di kuburan, tapi ya memang ada patok aja tapi cuman satu. Sampai kira sama abang gua kalau nggak salah itu dibuang akhirnya patoknya itu, dan udahlah nggak usah dicari tahu lebih jauh gitu. Salah satu hal aneh yang sering dialamin itu adalah barang-barang yang sering geser. Terus tapi yang kejadian yang dialamin dan dilihat sama banyak orang itu adalah ketika kakak ipar gue itu ngomong ke salah satu keluarga gue, dia bilang, Pak D, itu patung Dayaknya kebalik ya, kok kepalanya di bawah, coba mana tak lihat. Pas dilihat ternyata bener, ada patung Dayak kecil. Mungkin kalian kalau anak-anak 90-an kayaknya pernah deh ya ngelihat pajangan patung Dayak, sepasang cowok cewek yang di atasnya tuh ada kayak payungnya gitu, patung Dayaknya warna hitam gitu kecil, ada sepasang biasanya kayak gitu. Oh iya, ini kebalik. Akhirnya dikebalikin lagi lah, dibenerin posisinya. Si kepalanya itu dipindahin lagi jadi ke atas. Gak sampai 5 menit ketika semua orang pas lagi gak pada fokus ke itu, tiba-tiba kakak ipar gue ngeliat lagi bahwa si patung Dayak itu lagi-lagi kepalanya sudah ada di bawah. Terus ya udah akhirnya disingkirin lah patung Dayaknya, disimpan, digituin aja. Nah, singkat cerita ya, gangguan-gangguan seperti itu sering. Bahkan gue juga waktu itu ngalamin beberapa, tapi mungkin gak akan gue ceritain sekarang karena memang ternyata ada banyak cerita di rumah ini. Tapi kali ini gue gak akan cerita tentang rumah yang sempat ditinggalin untuk sementara waktu sama abang gue ini, tapi gue akan fokus cerita ke rumah yang akhirnya ditempatin sama abang gue. Singkat cerita, 1 atau 2 bulan kemudian abang gue itu dapetin sebuah rumah kontrakan yang menurut gue itu murah banget. Abang gue waktu itu ngontrak cuman 9 juta setahun, tapi rumahnya itu gede banget, beneran gede banget rumahnya. Jadi depan itu ada halamannya luas, ada kolam ikan, terus mobil itu di garasi muat 3. Di halaman belakang itu masih ada halaman belakang yang super luas juga, kamarnya gede-gede. Tapi harga sewanya 9 juta setahun. Ya waktu itu abangku tanpa pikir panjang, ngelihat rumah ada sebesar itu, langsung dia sewa, langsung dia kontrak waktu itu. Dia kontrak selama setahun. Nah, begitu kontrakan ini disewa sama abang gua, mulailah ada kejadian-kejadian aneh. Ketika sudah mulai ditempatin, terutama kakak waktu itu yang masih kecil, masih mungkin usia 1,5 tahun atau mungkin baru mau 2 tahun ya, itu seringkali berdiri diem ngeliatin ke arah garasi yang waktu itu gelap sambil ketawa-ketawa sendiri. Terus juga seringkali kakak itu tiba-tiba main seolah-olah dia lagi nggak sendirian, jadi kayak lagi main bareng sama teman-temannya gitu, rame sendiri. Terus juga pernah juga dia di garasi itu dikiranya waktu itu sama kakak ipar gua kalau si kakak ini ngeliat budenya, karena tiba-tiba si kakak itu jalan
sambil tangannya dinaikin ke atas seolah-olah anak kecil minta gendong gitu sambil bilang, "Bude, bude, bude." Jalan terus ke garasi, tapi setelah kakak ipar gue perhatiin, ternyata di garasi itu nggak ada orang. Langsung deh kakak ipar gue langsung lari, terus langsung ngegendong ponakan gue itu balik ke dalam kamar. Sering kali kejadian-kejadian kayak gitu, terutama yang sering diganggu adalah kakak. Bahkan kakak itu ada hal yang aneh adalah, kalian pernah gak sih masuk ke kamar mandi, yang di kamar mandi itu atasnya ada satu kotak gitu bolong. Itu biasanya dipakai sama tukang untuk instalasi kabel atau instalasi, pokoknya segala sesuatu yang berhubungan dengan yang harus dibenerin di atas plafon. Biasanya akses masuknya itu dari kamar mandi, dan itu cuma berupa kotak gitu doang bolong. Kakak itu sering banget kalau misalkan mandi, dia nengok ke arah atas sambil tangannya itu diangkat ke atas minta gendong, bahkan sambil nangis. Minta gendong, gendong, gendong. Itu kakak tuh nggak tahu ngelihat apa di dalam kotak apa yang kosong ke langit-langit itu, kita nggak pernah tahu. Terus juga pernah kejadian ada waktu itu abang gua ngebeliin si kakak itu tenda-tendaan gitu ya yang biasa di pinggir jalan, dan itu diisi sama boneka-boneka. Suatu hari kakak lagi main di situ, tiba-tiba kakak nangis sambil bilang, "Mbah, mbah, itu mbah, mbah galak," dia bilang. Ya balik lagi, padahal gak ada siapa-siapa di situ. Itu berlangsung terus-terusan ya di rumah itu, sampai akhirnya abang gue itu kalau nggak salah cuma ninggalin rumah itu selama 7 bulan. Akhirnya cabut dari rumah itu, pindah ke rumah yang baru karena ada satu gangguan yang ekstrim banget waktu itu. Jadi ceritanya waktu itu abang gue masih ya tetap bolak-balik pabrik sama Jawa Tengah, karena memang kerjaannya abang gue itu seringnya di sini. Cuman kali ini abang gue lebih tenang ninggal kakak ipar gue karena deket sama keluarga-keluarga yang lain. Jadi deket sama bude, sama tante, terus itu jadi banyak di sana keluarga. Jadi kalaupun ninggalin abang gue ya, ninggalin kakak ipar gue ya ada yang nemenin kakak ipar gue ini. Sampai suatu ketika waktu itu abang gue ditelepon sama kakak ipar gue dengan nada panik, dan akhirnya abang gue waktu itu malam-malam kalau nggak salah jam 12 atau jam setengah 1 itu bener-bener langsung ngambil mobil, dia langsung berangkat nyetir pulang karena ditelepon sama kakak ipar gue dan panik banget. Jadi waktu itu akhirnya kakak ipar gue itu nelfon abang gue karena dia sendirian di rumah. Keluarga besar gue itu lagi pada sibuk masing-masing. Jadi seharian itu kakak ipar gue di rumah yang sebesar itu cuman ada ponakan gue yang perempuan dan ponakan gue yang kedua yang waktu itu mungkin baru usia beberapa bulan. Dia cuma bertiga di rumah, dan itu masih anak-anak kecil semua. Ceritanya memang dari sore kakak itu bolak-balik nangis sambil manggil abinya, abi. Tapi ya dikiranya kakak gue, oh mungkin anak kecil kangen aja kali. Jadi pas lagi mandi terus dia ngelihat si kakak itu nangis, ngelihat ke arah langit-langit kamar. Ke arah langit-langit kamar mandi yang bolong itu sambil bilang abi sampai nangis, sambil tangannya diangkat gitu kayak minta gendong. Terus sama kakak ipar gue dibawa masuk, terus ke garasi. Dia ngelihat lagi, dia bilang lagi abi, manggil abinya lagi.
Terus sampai akhirnya malam kakak ipar gue itu pas lagi tidur bareng sama keponakan sama si kakak ini, tiba-tiba kakak kebangun. Terus ke arah pintu kamar, keponakan gue ini nangis sambil tangannya diangkat kayak minta gendong gitu, sambil manggil-manggil nama abinya. Disitulah kakak ipar gue mulai ngerasa gak nyaman, ngerasa kayak ada yang aneh gitu. Abi, enggak nak, itu bukan Abi, udah bobok ya, kata kakak ipar gue waktu itu. Nah, selang beberapa lama, pintu kamar itu ada yang gedor-gedor, ngetok-ngetok seolah-olah pengen masuk gitu. Terus si kakak yang udah mulai agak-agak ngantuk lagi kebangun lagi, sambil nangis lagi dia bilang abi gendong kayak gitu terus. Terus waktu itu mungkin kakak ipar gue cerita katanya nelpon ke abang gue tuh nggak nyambung, nggak bisa. Nah, kakak ipar gue waktu itu mikirnya adalah abang gue beneran pulang, karena memang abang gue sering kali pulang nggak ngabarin buat ngesurprisein, atau abang gue memang jahil juga, jadi kadang suka bercandain kakak ipar gue. Terus akhirnya udah gimana ceritanya tenang, nggak ada lagi suara ngetok-ngetok. Terus kakak udah mulai mau tidur lagi, jam 12, jam setengah 1, tiba-tiba kebangun lagi kakak itu. Cuman sekarang dia pindah, jadi kamarnya abang gua ini punya 2 pintu. Pintu yang kalau dibuka itu adalah ke dalam rumah, dan pintu samping yang kalau dibuka adalah langsung teras samping. Tiba-tiba kakak itu bangun ke arah pintu teras samping sambil bilang abi. Dan gak lama handle pintu itu ada yang mainin klek. Dan kata kakak ipar gua, ada suara, sayang buka, sayang buka, ini aku sayang, ini buka sayang, ini aku. Diselingin dengan suara ketawa yang katanya mirip banget kayak suaranya abang gua. Yang saat itu juga akhirnya kakak ipar gua bener-bener panik. Dia langsung meluk anak-anaknya, terus dia telepon ke abang gua sambil panik juga. Kakak ipar gua bilang, sayang kamu udah pulang belum? Enggak, belum, ini aku di pabrik sama Ronald. Ini kok ada kayak gini ya di rumah ya, ada yang ngikutin suaramu mirip banget. Dan ini dia berusaha masuk pintu. Waktu itu abang gue langsung panik, terus langsung ngomong ke kakak ipar gue, kamu sekarang telepon Bude, kamu telepon Pak D sekarang, suruh datang ke rumahmu jam berapapun, gimana caranya mereka ditelepon sampai bangun. Aku berangkat sekarang pulang ke rumah. Ya udah, terus akhirnya kakak gue yang perempuan bisa ditelepon. Dan malam itu juga jam setengah 1 itu kakak perempuan gue ini langsung datang ke rumah nemenin kakak ipar gue sambil nungguin abang gue datang. Terus ketika abang gue datang, abang gue memutuskan untuk besoknya mereka langsung pindahan. Dan alhamdulillahnya sejak pindah dari rumah itu sudah mulai jarang lah ada gangguan-gangguan yang aneh-aneh seperti itu. Sampai akhirnya kakak mulai beranjak dewasa, udah mulai umur sekarang. Keponakan gue ini umurnya 6 tahun. Dan di usianya dia yang sekarang ini makin banyak cerita-cerita yang kadang gue aja gak habis pikir. Dan mungkin akan gue ceritakan di lain waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.